Pada tahun 2024, dunia dikejutkan oleh penguatan hubungan strategis antara dua negara yang selama ini dikenal kerap menantang tatanan geopolitik dunia, Korea Utara dan Rusia. Hubungan kedua negara tersebut mengalami titik balik penting ketika pada 19 Juni 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kunjungan kenegaraan ke Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Dalam pertemuan bersejarah tersebut, ia dan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, menandatangani sebuah perjanjian kemitraan strategis komprehensif yang segera menggema ke seluruh penjuru dunia. Perjanjian ini secara eksplisit menegaskan komitmen kedua negara untuk saling membantu secara militer tanpa penundaan jika salah satu diserang. Langkah ini, menurut pengamat global, tidak sekadar memperkuat posisi strategis kedua negara, tetapi juga berfungsi sebagai pesan keras terhadap tekanan Amerika Serikat dan Barat. Namun, di luar deklarasi politik dan diplomasi tingkat tinggi, sebuah fakta mencengangkan kemudian terungkap. Korea Utara secara sistematis memasok Rusia lebih dari 12 juta peluru artileri kaliber 152 mm. Peluru-peluru ini diduga kuat telah digunakan Rusia dalam perangnya melawan Ukraina yang masih berlangsung hingga kini. Bagaimana proses pengiriman puluhan ribu ton peluru tersebut? Menurut laporan intelijen militer dari Korea Selatan, Korea Utara mengirimkan sekitar 28.000 kontainer berisi peluru 152 mm ke Rusia. Jumlah yang sangat besar ini menandakan operasi logistik lintas negara yang masif dan terencana. Bukan hanya amunisi, pengiriman bantuan juga meliputi perangkat persenjataan lain serta tenaga manusia. Setelah penandatanganan Fakta Pertahanan pada Juni 2024, gelombang ribuan tentara Korea Utara dikerahkan ke Rusia. Diperkirakan sekitar 6.000 personel, terdiri dari 1.000 insinyur tempur serta 5.000 anggota satuan konstruksi militer, ditugaskan untuk membantu operasi di wilayah Kursk yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Mereka bertugas dalam pembersihan ranjau dan rekonstruksi infrastruktur wilayah yang terkena dampak perang. Langkah Korea Utara ini tidak terlepas dari dinamika geopolitik baru di kawasan. Amerika Serikat dan negara-negara Barat menuduh Korea Utara melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB melalui pengiriman peluru artileri dalam jumlah besar. Namun, Kim Jong-un tidak bergeming dan menyatakan bahwa negaranya akan memberi dukungan tanpa syarat bagi Rusia demi mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial, dan keadilan internasional melawan apa yang mereka sebut hegemoni imperialis. Posisi Korea Utara sebagai pemasok utama amunisi artileri ini menjadi sangat krusial bagi Rusia. Dalam medan laga di Ukraina, pasokan peluru 152 mm dari Korea Utara mengisi celah kritis kebutuhan logistik militer Rusia yang teruji akibat perang berlarut-larut dan sanksi ekonomi global. Banyak analis menilai, tanpa pasokan peluru dan personel dari Korea Utara, upaya Rusia dalam mempertahankan kekuatan tempur di Ukraina akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Dinamika di lapangan pun membuktikan kehadiran personel Korea Utara bukanlah simbolis semata. Intelijen Korea Selatan dan Barat melaporkan bahwa ribuan tentara Korea Utara telah langsung terlibat dalam operasi militer di Ukraina. Kehadiran militer Korea Utara juga memperkuat kerjasama praktis yang ditetapkan dalam perjanjian strategis. Di sisi lain, hubungan ini bukan bersifat satu arah. Rusia diketahui memberikan berbagai bentuk bantuan ekonomi dan teknologi kepada Korea Utara sebagai balas jasa atas dukungan militer tersebut. Kim Jong-un menyebut hubungan antara Pyongyang dan Moskwa kini bukan sekadar mitra,
tetapi telah menjadi teman seperjuangan yang sama-sama melawan dominasi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Reaksi dunia atas aliansi baru ini pun beragam. Negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, mengecam keras adanya pengiriman amunisi dan personel secara besar-besaran ini. Mereka mengkhawatirkan perubahan lanskap kekuatan militer global serta risiko terbentuknya blok anti-barat yang lebih solid dan militan di masa depan. Di sisi lain, Rusia dan Korea Utara justru mempertegas bahwa kerjasama mereka sesuai dengan hak membela diri yang diakui oleh Piagam PBB. Sementara itu, apa yang terjadi di belakang layar kisah pengiriman jutaan peluru artileri ini juga syarat dengan perhitungan politik domestik Kim Jong-un. Dengan menunjukkan dukungan konkret kepada Rusia, ia tak hanya memperkuat posisi internasional negaranya, tetapi juga mengirim pesan kepada rakyat Korea Utara maupun kalangan elite domestik bahwa Pyongyang tetap relevan dan memiliki peran besar dalam percaturan global. Tak heran jika di berbagai siaran televisi pemerintah, pengiriman peluru dan tentara ke Rusia dipuji sebagai bantuan bagi perjuangan suci melawan musuh imperialis. Ke depan, masih belum jelas apakah pengiriman peluru 152 mm dan personel militer dari Korea Utara ke Rusia akan terus berlanjut dan dalam skala seperti saat ini. Namun, fakta bahwa lebih dari 12 juta peluru telah dikirim dan ribuan tentara telah dikerahkan dalam waktu relatif singkat menunjukkan betapa cepat dan serius tingkat komitmen kedua negara. Di akhir tahun 2024 dan awal 2025, pertanyaan besar membayangi dunia internasional. Akankah kemitraan strategis ini menjadi babak baru blok rivalitas global, atau justru memicu tindakan balasan dari Barat yang jauh lebih keras dan membahayakan perdamaian dunia? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun, satu hal telah terbukti, Shell 152 mm dari Korea Utara kini telah menjadi bagian penting dalam mesin tempur Rusia di Ukraina.